Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid dan teman saya Muhammad Mujid Borneo dan Muhammad Randy Septian Pratama. Di sini kami berasal dari prodi 5 dan dari kelompok 8. Di sini kami mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika yang dibuat pendiri negara memang berguna untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti ethos dan etikos. Ethos sendiri berarti kebiasaan atau watak, sedangkan etikos memiliki arti sebagai susila atau perbuatan yang baik, sehingga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan ilmu yang menjelaskan tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban moral atau akhlak. Lain hasilnya dengan James J. Spillane yang mengatakan bahwa etika adalah merupakan sebuah pertimbangan tingkah laku manusia sebelum mengambil keputusan yang didasarkan dengan nilai moral. Jadi secara umum etika adalah sebuah pedoman atau aturan di dalam kehidupan manusia yang selalu didasari oleh nilai-nilai moral. Pengertian etika. Etika adalah suatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilai moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Stephen John of Damascus dari abad ke-7 Masehi menempatkan etika di dalam kajian filsafat practical philosophy. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita, kebutuhan orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif, maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Sebagai cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku manusia, etika memberikan standar atau penilaian 4 perilaku tersebut. Oleh karena itu, etika terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu etika deskriptif, etika yang hanya menerapkan apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadap objek yang diamati. 2. Etika normatif, etika yang mengemukakan suatu penilaian mana yang baik dan buruk dan apa sebaiknya dilakukan oleh manusia. 3. Etika individual, etika yang objeknya manusia sebagai individualis, berkaitan dengan makna dan tujuan hidup manusia. Etika sosial, etika yang membicarakan tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan hubungan interaksinya dengan manusia lain, baik dalam lingkup terkecil. Of Damascus dari abad ke-7 Masehi
menempatkan etika di dalam kajian filsafat, praktiskal, filosofi. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metode pandang normatif, maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Sebagai cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku manusia, etika memberikan standar atau penilaian 4 perilaku tersebut. Oleh karena itu, etika terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu etika deskriptif, etika yang hanya menerapkan apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadap objek yang diamati. 2. Etika normatif, etika yang mengemukakan suatu penilaian mana yang baik dan buruk dan apa sebaiknya dilakukan oleh manusia. 3. Etika individual, etika yang objeknya manusia sebagai individualis, berkaitan dengan makna dan tujuan hidup manusia. Etika sosial, etika yang membicarakan tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan hubungan interaksinya dengan manusia lain, baik dalam lingkup terkecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan-kawan saya sebelumnya. C. Etika dan hukum. Hukum adalah himpunan peraturan, perintah, dan larangan yang mengurusi tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Hukum berisi sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Oke ya, hukum berisi sanksi yang tegas bagi para pelanggar peraturan. Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi hukum sebagai berikut. Peraturan dibuat oleh yang berwenang. Contoh saja Pak Presiden, Pak Polisi, dan lain sebagainya. Tujuannya mengatur tata tertib kehidupan masyarakat, mempunyai ciri memerintah dan melarang, bersifat memaksa dan ditaati. Oke, selanjutnya tujuan hukum. Menurut Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Menurut Prof. Sobekti mengatakan tujuan hukum adalah mengabdi pada tujuan negara yang intinya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Peraturan hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sangkut diberlakukan. Contoh saja peraturan yang terdapat pada peraturan di Indonesia beda dengan peraturan yang terdapat di Belanda. Kalau di Indonesia kita tidak dibolehkan memakai ganja, sedangkan di Belanda dibolehkan memakai ganja. Oke, selanjutnya D. Hubungan etika, norma, dan fakta. Karena etika dan moral saling mempengaruhi, maka keduanya tentu memiliki hubungan yang erat dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma sebagai bentuk perwujudan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Reni Septian Pratama dari Prodi PAI, ingin menjelaskan apa itu moral dan etika. Untuk yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang moral. Di sini moral
tertulis adalah pengetahuan atau wawasan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Selain itu juga, moral berarti ajaran yang baik, buruknya perbuatan dan kelakuan. Jadi, seperti yang kita tahu, moral itu adalah pengetahuan atau wawasan, atau juga ajaran yang baik, buruknya perbuatan, budi pekerti manusia yang beradab. Selain itu juga ada yang namanya moralisasi, yaitu uraian, pandangan, dan ajaran tentang perbuatan serta kelakuan yang baik. Dan kerusakan moral juga disebut dengan demoralisasi. Kemudian istilah moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang berarti adat kebiasaan atau tata cara hidup. Moral merupakan norma yang sifatnya kesadaran atau keinsyafan terhadap suatu kewajiban, melakukan sesuatu atau suatu keharusan yang meninggalkan perbuatan tertentu yang dinilai masyarakat melanggar norma-norma. Nilai-nilai intelektualitas merupakan sumber pertimbangan terhadap suatu yang benar dan yang salah. Sedangkan nilai-nilai moral, sumber pertimbangan terhadap suatu yang benar dan kebaikan dan keburukan. Jika seorang dapat membedakan dan mampu memilih kesetangkupan antara yang baik dan yang benar dengan yang buruk dan ditemukan. Kemudian, persamaan etika dan moral. Ada beberapa persamaan antara etika dan moral sebagai berikut. Yang pertama, etika dan moral mengacu kepada ajuran atau gambaran tentang perbuatan tingkah laku, sifat, perangai yang baik. Yang kedua, etika dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat manusianya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas etika, moral dan susila seorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Di sini kita mengetahui bahwasanya etika dan moral itu sangat dijunjung tinggi. Sebagaimana Mahfuzat mengatakan, al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Etika dan moral seorang atau sekelompok orang bukan merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Jadi sebagaimana yang kita tahu, setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang baik, ada juga yang kurang baik. Untuk mengembangkan potensi positif tersebut, diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan, serta dukungan lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang secara terus-menerus berkesinambungan dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Jadi, lingkungan itu sangat mempengaruhi bagi setiap individu. Seperti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, baik buruknya lingkungan tersebut akan mempengaruhi individu tersebut. Untuk itu, potensi positif tersebut diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan. Jadi, walaupun orang itu kurang baik, bisa dididik menjadi orang yang baik, dibiasakan menjadi orang yang baik. Jadi persamaan ketiga poin tersebut terletak pada fungsi dan peran, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan manusia untuk ditetapkan. Etika dan moral sama artinya, tetap pemakaiannya dalam sehari-hari terdapat sedikit perbedaan. Moral digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk sistem nilai yang ada. Walaupun secara etimologi arti kata etika dan moral mempunyai pengertian yang sama, tetapi tidak persis dengan moralitas.
Etika adalah penelaah terhadap aktivitas kehidupan manusia sehari-hari, sedangkan moralitas merupakan subjek yang menjadi penilaian benar atau tidak. Untuk itu, ada beberapa perbedaan etika dan moral. Yang pertama, moral mengajarkan apa yang benar, sedangkan etika melakukan yang benar. Jadi moral itu proses mengajarkan apa-apa yang benar. Kalau etika itu praktek apa-apa yang benar. Yang kedua, moral mengajarkan bagaimana seharusnya hidup, sedangkan etika berbuat atau bertindak sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam pendidikan moral. Yang ketiga, moral menyediakan real kehidupan, sedangkan etika berjalan dalam real kehidupan. Moral itu rambu-rambu kehidupan, sedangkan etika menaati rambu-rambu kehidupan. Moral itu memberikan arah hidup yang harus ditempuh, sedangkan etika berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan. Moral seperti kompas dalam kehidupan, sedangkan etika memperhatikan dan mengikuti arah kompas dalam menjalani kehidupan. Moral ibarat peta kehidupan, sedangkan etika mengikuti peta kehidupan. Kemudian moral itu pedoman kehidupan, sedangkan etika mengikuti pedoman. Terus, moral tidak bisa dimanipulasi, sedangkan etika bisa dimanipulasi. Moral itu aturan yang wajib ditaati oleh setiap orang, sedangkan etika sering berorientasi pada situasi dan kondisi, motif, tujuan, kepentingan, dan sebagainya. Selanjutnya, moral sumber acuannya adalah norma dan adat istiadat, sedangkan etika bersumber pada akal manusia. Yang terakhir, moral memandang tingkah laku manusia secara lokal atau khusus, sedangkan etika berpandang pada tingkah laku manusia secara umum. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.